Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Moderator, ini alokasi waktu berapa? Ini seharusnya kan Pak Mel nih dengan dinas sosial ya. Monggo. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami ingin sampaikan permohonan maaf sekiranya Bapak Kepala Bapeda yang berkenan hadir, namun bersamaan dengan pelaksanaan penutupan Musrembangnas di Jakarta, sehingga beliau menugaskan kami untuk mewakili menghadiri pada kegiatan pada pagi hari ini. Yang kedua, kami apresiasi Pak, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kami bisa berdiskusi bersama dengan Bapak Ibu pengelola sekolah inklusi, pengelola sekolah inklusi di semua jenjang ya, kalau nggak salah ya, tadi saya sempat tanya baik di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, ya, dan di berapa kabupaten ya, yang kata kedua gimana salah? Ya, kedua berapa? 18 kabupaten kota. Baik Bapak sekalian, sangat menarik tema pada pagi hari ini. Tadi disampaikan Bapak Moderator bahwa keberhasilan suatu wilayah itu ditentukan oleh sumber daya manusia untuk mencapai sumber daya manusia berkualitas itu, maka ya pendidikan salah satu cara untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tadi disampaikan juga bahwa amanat kita adalah pendidikan untuk semua. Negara hadir untuk urusan wajib pelayanan dasar. Pendidikan itu merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus kita penuhi bagi seluruh ini dari dinas sosial, bagi seluruh warga negara. Seperti tahu, mohon izin saya mendahului Pak. Ya baik, saya izin berdiri Bapak sekalian. Tadi disampaikan oleh Bapak Moderator beberapa permasalahan dan tantangan ya Pak. Ya, baik itu terkait dengan sumber daya manusia, baik itu pendidik atau guru pendamping khusus, kemudian sarpras dan lain sebagainya. Nah, kami akan coba sampaikan gambaran umum ya, pendidikan kita, kemudian capaian kinerja pendidikan kita, kemudian permasalahan dan tantangan yang mungkin bisa kita diskusikan bersama, utamanya terkait dengan pendidikan inklusi. Lanjut mawon. Nah, sebelum kita diskusi ke yang lebih dalam lagi, maka sebelumnya kami ingin sampaikan, tadi sempat disinggung juga bahwa berdasarkan Permendiknas tahun 70, Permendiknas nomor 70 tahun 2009, ya, di sini disampaikan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bahkan istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Nah, sebelum kita berangkat ke diskusi yang lebih dalam, maka saya mau tanya, anak berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus ini, ya Bapak Ibu pengelola sekolah inklusi ini, mereka yang
menurut Bapak Ibu sekalian, berkebutuhan khusus ini apakah selalu mereka yang memiliki ketunaan? Tidak ya. Nah, ini perlu kita awali dulu, karena di angkatan pertama kemarin ada dinamika yang luar biasa. Ada satu sisi bicara ya ini yang memiliki ketunaan. Tapi kalau kita lihat amanat di Permendiknas ini, bahwa mereka yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Nah, contoh anak-anak yang hiperaktif misalnya, artinya mereka butuh penanganan khusus, penanganan khusus yang ini perlu kita pahami bersama. Sebaliknya ada anak-anak yang mungkin kepercayaan dirinya rendah atau kurang percaya diri. Ini kan butuh perlakuan penanganan khusus. Nah, sehingga tidak selalu anak berkebutuhan khusus di satuan pendidik ini adalah mereka yang memiliki keturunan, mereka yang memiliki potensi kecerdasan mungkin atau rasa percaya diri yang kurang. Nah, ini perlu kita dampingi bersama sehingga mereka dapat melaksanakan aktivitas di sekolah. Nah, itu konsep atau definisi pendidikan inklusi. Jadi Bapak Ibu kita semua sepakat bahwa anak berkebutuhan khusus apa yang kita layani di sekolah inklusi ini tidak semata-mata mereka yang memiliki kebutuhan, tapi mereka yang memiliki potensi bakat istimewa lainnya itu juga perlu upaya pendampingan. Lanjut. Nah, beberapa landasan hukum lainnya ini juga memperkuat bagaimana pentingnya sekolah inklusi ini. Ya, di sana ada Undang-Undang Nomor 8 yang mengamanatkan hak-hak terkait penyandang disabilitas. Nah, kemudian ada PP Nomor 13, ya, bagaimana kita mendukung penyediaan akomodasi alokasi yang layak minimal, baik itu terkait dengan penyediaan sarpras, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan, dan penyediaan kurikulum. Kemudian ada lagi Permendiknas nomor 70 tadi sudah kami sampaikan di awal. Nah, kemudian Dinas Sosial ini telah menginisiasi penyusunan Perda nomor 2 tahun 2023 baru kemarin disahkan tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, mungkin nanti akan banyak disampaikan oleh Dinas Sosial. Hak-hak penyandang disabilitas ada beberapa bidang yang terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dan penjabaran dari perda ini maka di masing-masing bidang ini menindaklanjuti dengan penyusunan pergub ya. Nah, Dinas Pendidikan ini mungkin dalam tahap penyusunan pergub bagaimana menerjemahkan pemenuhan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai turunan atas Perda nomor 2 tahun 2023. Lanjut. Nah, tadi sekilas tentang pengertian sekolah inklusi, dan ini kami sampaikan Bapak Ibu sekalian overview kinerja pendidikan kita. Tadi di awal kami sampaikan ya, keberhasilan suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Apa itu ukurannya? Ya, salah satunya indikator untuk mengukur keberhasilan sumber daya manusia melalui indeks pembangunan manusia. Nah, di dalam indeks pembangunan manusia ini ada 3 indikator komposit pembentuk IPM terkait bidang pendidikan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, terkait dengan bidang kesehatan, usia harapan hidup. Kemudian yang ketiga terkait dengan bidang ekonomi, pengeluaran per kapita disesuaikan. Kita Jawa Tengah sudah cukup tinggi di angka 74 tahun, artinya bayi yang lahir pada tahun ini
memiliki harapan hidup hingga 74 tahun. Semakin tinggi harapan hidup kita karena beberapa intervensi kita, baik mulai dari remaja putri, ibu hamil mendapat intervensi yang cukup sehingga bayi ini memiliki harapan hidup yang lebih lama. Nah, terkait bidang pendidikan, bagaimana dengan rata-rata lama sekolah kita, harapan lama sekolah kita, mari kita lihat. IPM kita, Bapak Ibu sekalian, tahun 2022, kalau kita lihat tren dari tahun 2018 sampai dengan 2022 cenderung naik, semakin tinggi IPM maka semakin bagus. Dan kita masuk kategori IPM tinggi karena sudah di atas 70. Nah, namun kita masih di bawah nasional. Kita lihat komponen pendidikan, komposit pembentuk IPM di pendidikan, rata-rata lama sekolah kita masih di angka berapa ini? Rata-rata lama sekolah 6 ya, 6 atau 8 ini? 8, sekian tahun. Artinya rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Jawa Tengah rata-rata menamatkan pendidikan selama 8 tahun. 8 tahun berarti SMP kelas 8. Untuk bisa dibayangkan bagus saja. Penduduk usia 25 tahun ke atas di Jawa Tengah rata-rata mereka hanya lulus kelas atau menamatkan sampai dengan kelas 2 SMP. Yang umum atas ikut normal. Bisa kita bayangkan bagaimana kualitas SDM kita, bagaimana kita bisa memenuhi investasi yang masuk di Jawa Tengah, bagaimana kita bisa memenuhi tenaga kerja yang membutuhkan skill tinggi ketika SDM kita hanya lulus kelas 2 SMP. Nah, ini masih menjadi PR kita bersama, bagaimana kita meningkatkan rata-rata lama sekolah. Bagaimana dengan harapan lama sekolah? Harapan lama sekolah kita Jawa Tengah 12, sekian tahun. Nah, artinya penduduk usia 7 tahun ke atas ini menamatkan pendidikan hingga 12 tahun. Berarti 12 tahun di D1 atau di SMA atau D1 ya, SMA atau D1 ya. Sudah cukup mengalami peningkatan, namun kita terus dorong karena ya, di persaingan saat ini kita membutuhkan sumber daya manusia yang meningkat ya, sehingga kita perlu terus dorong anak-anak usia sekolah maupun penduduk di luar usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan atau paling tidak sampai dengan 12 tahun. Lanjut. Nah, kalau kita lihat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan. Nah, kalau di jenjang SD ini sudah cukup lumayan. Ini angka partisipasi sekolah kita. Jenjang SD sudah 98,01. Namun masih belum 100%, masih ada PR juga. Ada beberapa yang belum tamat SD. Ya. Sudah posisi kita sudah di atas nasional ya, 98, sudah cukup bagus. Perlu kita dorong agar dapat 100%. Jenjang SMP ya, 13 sampai 15 tahun 90,2. Tadi berarti masih ada nih sekian persen
penduduk kita yang tidak sampai tamat di SMP. Nah ini yang SMA ini perlu kerja keras kita bersama Pak. SMA kita posisi jenjang SMA kita sederajat Jawa Tengah masih ya 58,75, masih sangat perlu perhatian di sini. Oke. Nah sehingga ya tadi sejalan dengan apa rata-rata sekolah kita, ya kita rata-rata masih ya SMP kelas 2. Lanjut ya, partisipasi sekolah kita. Nah ini jenjang SMA kita, jenjang dikmen kita yang masih perlu perhatian Pak Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah kalau kita lihat tadi angka partisipasi sekolah kita yang baik jenjang SD, SMP, SMA kita yang belum 100%, maka ada PR besar yang saat ini kita hadapi bersama dan kita perlu kolaborasi bersama. Anak tidak sekolah Bapak sekalian. Nyata Jawa Tengah ini masih yang berdasarkan data Susenas BPS yang kita olah tahun 2021 ini, jumlah ATS kita ada sekitar 555 orang. Kali lagi ATS dalam kurun waktu sekian tahun. Secara persentase untuk usia kelompok umur 7 sampai 12 tahun jenjang SD ini yang tidak atau belum pernah sekolah, atau tidak sekolah ini sekitar tahun 2012 sekitar 0,31%. Kalau kita secara absolut 10.128 orang mereka belum atau tidak pernah sekolah. Di mana mereka, mari kita lakukan koordinasi bersama, baik secara berjenjang di tingkat desa, kelurahan, sampai dengan kabupaten, melakukan pendataan bersama dinas sosial memiliki data DTKS ya, data titik 6DG yang di dalamnya terdapat data-data anak tidak sekolah. Mari kita cari bersama, temukan intervensi. Yang masih sekolah sekitar 99,58% di jenjang usia 7 sampai 12 tahun. Secara absolut tidak dicari. Yang tidak sekolah lagi, artinya mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau bahkan putus tidak selesai menempuh jenjang SD, 0,11% atau 3.500 sekian orang. Itu jenjang SD. Jenjang 13 sampai 15 tahun ada sekitar 4.000 sekian yang mereka tidak atau belum pernah sekolah. Yang tidak sekolah lagi ada 49.000 sekian. Untuk dikmen usia 16-18 tahun yang belum pernah sekolah ada 4.000 sekian, yang tidak sekolah lagi ada 483.000. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Mereka yang sekolah lagi pun juga perlu kita perhatikan karena mereka berpotensi untuk putus sekolah. Bagaimana kita upaya kita dengan memberikan beasiswa bagi siswa miskin dan lain sebagainya, itu beberapa upaya-upaya kita agar mereka tidak putus sekolah. Lanjut. Ya, ini kalau kita lihat breakdown 35 kabupaten kota ya, untuk jenjang usia 7 sampai 12 tahun ya, partisipasi pendidikan terendah ini
ada Ada yang lebih, Kabupaten ada yang lebih kecil Pak. ada Banjarnegara. Banjarnegara mana? Sini Pak, sini Nah, Pak. iya. Pak Jawari. Bapak Ibu masih punya PR ini di partisipasi sekolah di kelompok umur 7 sampai 12 tahun. 7 sampai 12 ya. Ini masih terendah ya, masih terendah. Kondisi Bang mboten ketinggalan. Kemudian untuk Oh, sing jenjang 13 sampai 15 tahun Kabupaten Pemalang. Pemalang mana Pemalang? Berarti awak usia Bang, SD sing paling rendah. Angger pun ini sekolah SD berarti punya sampai PR sampai di melanjutkan. jenjang SMP. Partisipasi sekolah di jenjang 13 sampai 15 tahun ini masih rendah. Kemudian partisipasi penduduk sekolah di jenjang 16 sampai 18 tahun terendah ini di Brebes. Mana Brebesnya? Kata satu kemarin. Nah, Brebes ya. Brebes. Nah, itu kalau kita lihat dari partisipasi sekolah berdasarkan kelompok umur. Kalau kita lihat jumlah anak tidak sekolah, Sana apa Bang? jumlah Oh, absolut nganggo anak tidak kacamata sekolah, kita. tertinggi pertama mana ini? Dulu ya kacamata rekan juga. Ada beberapa kabupaten yang ini memiliki jumlah ATS banyak. Ya, ada Cilacap. Nah, Cilacap mana Cilacap? Nah, Cilacap, kemudian Grobogan, Nah, kemudian ATS terbanyak Pemalang, malah ada Brebes. Brebes. Pemalang, Cilacap. Brebes sudah melakukan upaya Grobogan, melalui Tegal. gerakan Ini DP mboten kembali Brebes. bersekolah. Jangan bilang rekan. Sudah dari tahun berapa nih Mas? 2018. Kemudian mendapatkan pendampingan UNICEF, kemudian direplikasi, dikembangkan terus Bisa nih. sehingga sekarang mampu Usia SD mengembalikan paling anak ke rendah sekolah kemudian. cukup banyak. Ya. Tapi secara Ini salah keseluruhan kan satu boten upaya yang mlebet. dilakukan Brebes, Nek digabung bagaimana kali SMP. Brebes melalui gerakan sekolah. Masing-masing kabupaten beda. Apa? Iya, gerakan sekolah lagi. Gerakan kembali bersekolahnya ini cukup signifikan mengembalikan anak yang putus sekolah atau belum pernah sekolah sama sekali untuk kembali bersekolah. Tepuk tangan untuk Brebes. Selanjutnya Pemalang. Pemalang pun juga Masalahnya demikian. ATS sih nomor 1 Brebes. Pemalang. Kudu geringsing. Dengan Terbanyak. kondisi seperti ini memiliki PR anak tidak sekolah ini, maka Pemalang juga melakukan hal yang sama melalui gerakan yuk sekolah maning ya. Oh, yuk sekolah Pemalang. mana? Yuk sekolah maning. Kata satu kemarin deh Pemalang. Oh, rawa. Ya. Pemalang juga melakukan hal Enggak. itu Pak, Oh, melalui Angkatan satu, gerakan bukan? yuk sekolah maning. Nah, harapan kami praktek baik yang dilakukan Jepara juga tahun ini mendapatkan pendampingan dari UNICEF untuk anak tidak sekolah. Kabupaten Magelang pun juga sama. Kemudian Purbalingga kalau tidak salah itu juga. Artinya praktek baik yang sudah dilakukan oleh beberapa kabupaten ini harapan kami bisa direplikasi oleh daerah lain di kabupaten kota lain. Praktek baik itu kita replikasi, kemudian kita lakukan intervensi yang tepat sasaran. Nah ini gambaran kita masih memiliki problem. Kalau tadi amanat undang-undang amanat regulasi bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Namun faktanya Bapak Ibu sekalian di Jawa Tengah sendiri masih terdapat kondisi penduduk Jawa Tengah ini belum masih ada yang belum pernah sekolah atau mereka putus sekolah. Jadi tugas kita bersama. Lanjut. Nah ini kalau tadi kita bicara TS, apa itu faktor penyebabnya? Ada beberapa faktor penyebab anak tidak sekolah. Di sini ada faktor ekonomi, ya, jelas tidak ada biaya sekolah, kemudian si anak menjadi tulang punggung keluarga. Nah,
Sehingga ada beberapa kita coba susun beberapa intervensi, kemudian Banjar daerah luar ekonomi ya beberapa ya, geografis ya ya, pelaksana. budaya ya ya. Kemudian juga secara Gitu, geografis mana sekolah antara sekolah dan rumah itu jaraknya jauh, kemudian dengan kondisi geografis yang cukup berat sehingga menyulitkan anak itu untuk banyak ya dari kita cari kita apa? kira mendukung mereka dapat bersekolah. Sehingga apa yang kita perlukan di sini ya penyediaan akses aler nih kok kan baik pada itu sebutannya jalan maupun Oke kan kita juga beberapa upaya melalui SMK boarding, ya, SMK boarding dan SMK semi boarding kita lakukan itu. Nah kemudian faktor budaya, ada pernikahan dini, kemudian Biasa tinggi pernikahan dini ini menjadi salah satu isu yang kita perhatikan dan selesaikan bersama, karena masih cukup banyak juga anak-anak kita Ramadan dini. Iya, karena di luar, biasa tinggi juga pernikahan dininya. sayangan bang keinginan ya hamil di luar keinginan ini yang sehingga mereka kata sebelum bang putus atau tidak melanjutkan sekolah. Kemudian faktor psikis dan lainnya, ada malu, ada bullying, kemudian ada kurang perhatian dari keluarga. Nah ini maka lingkungan sekolah ini perlu menjaga agar tidak terjadi kasus-kasus seperti bullying. Nah, faktor penyebab ini dan upaya-upaya penanganan ATS ini terus kita koordinasikan dengan kabupaten kota, dengan OPD lintas sektor, karena ATS ini tidak bisa diselesaikan oleh dinas pendidikan saja. Dengan melihat beberapa faktor penyebab ini, disnaker trans misalnya pekerja anak, mana yang orang anak juga faktor pendukungnya terkait dengan pekerjaan. ya pancen berarti Kemudian DP3KB terkait dengan pernikahan dini dan lain sebagainya. Kemudian terkait geografis dinas PU, bagaimana memperoleh jalan akses menuju layanan pendidikan. Artinya penanganan ATS ini tidak serta dinas pendidikan, perlu kolaborasi koordinasi lintas sektor dengan OPD lainnya. Sehingga kami saat ini sedang berproses Tapi nek warnanya sih ATS tinggi, pernikahan dini juga tinggi, regulasi tingkat terkait kabupaten dengan, lo. strategi penanganan Sama tuh, anak tidak sekolah. Lanjut. Nah, selain itu Bapak sekalian ya kita lihat perkembangan APK ini. APK PAUD Itu efek pernikahan Fluktuatif dini ya. biasanya perceraian tinggi. kemudian turun lagi. PAUD istilahnya apa? SD, SMP, SMA. Ya, artinya ini kan kalau APK ini betul usia sekolah maupun di luar usia sekolah. Semakin tinggi APK maka artinya penduduk usia sekolah maupun di luar usia sekolah ini semakin banyak yang mereka bersekolah. SD menurun ya. SMP ya cenderung stagnan. SMA mengalami kenaikan. Namun dari semua kondisi ini APK kita belum 100%. Dan ini sejalan dengan apa tadi? APS kita, angka partisipasi sekolah kita yang belum 100%. APK kita juga belum 100%. Jadi jadi kita juga masih menjumpai anak usia sekolah. APM kita yang mereka usia sekolah ini pun juga belum ada yang 100%. Yang kita masih memiliki PR penduduk usia sekolah maupun di luar usia sekolah ini mendapatkan layanan pendidikan. Brebes ini juga sudah mengembangkan sekarang tidak hanya anak tidak sekolah tapi dewasa tidak sekolah juga.
Nah ini kalau tadi Pak Moderator sampaikan beberapa permasalahan dan tantangan, maka kita lihat potensi kita. Kita memiliki satuan pendidikan sebanyak 51.000 sekian. Ini hanya negeri, baik di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SMK. Kalau kita bicara tadi bagaimana sekolah inklusi ini menjadikan wajib ya Pak, wajib dan ini jadi perhatian kita bersama, maka kami daerah titik Bapak Ibu sekalian, SLB kita terbatas ya Pak, 189. Maka sekolah inklusi inilah yang menjadi penentu bagaimana kita bisa mewujudkan pendidikan yang inklusif. Kalau semua SLB kan eksklusif namanya, maka Bapak Ibu sekalian, baik di jenjang SD, SMP, SMA, SMK ini kami apresiasi telah berkomitmen bersama untuk mendukung sekolah inklusi ini. 35 kan kota semua SD, SMP, SMA sudah semua gitu. Ini matur. Kemudian ya potensi kita, jumlah peserta didik kita ada 6 juta sekian. Penjagaan itu. Kondisi ruang kelas kita Gambar kasusnya ini Bu. Kerajinan FLS gue. beberapa memang dengan kondisi Ini betul baik, betul ketahui sih. beberapa kondisi ruang kelas kita yang tidak nyaman ya. baik. Nggih, Bang, Nah, ini sini kan harus ya kita mau. Sama ini kan mboten. lakukan pentingan peningkatan perbaikan ruang kelas baik itu melalui alokasi APBD maupun APBD. Yang dulu kan Dan harus status ada guru unsur beberapa anyamannya ya ini dulu. hampir semua, malah kondisi sekarang lebih banyak yang non PNS ya, PNS-nya lama-lama sudah semakin habis ya, P3K ya sebenarnya. Kemudian kualifikasi guru hampir semua sudah S1 ya, hampir semua S1 ya, hampir semua S1 kecuali yang PAUD ini, PAUD ada beberapa yang masih di PAUD ya. Guru tersertifikasi belum semua memang tersertifikasi, masih ada beberapa persen, hanya beberapa persen, utamanya di PAUD ini sedikit ya, guru yang tersertifikasi. Lanjut. Nah, ada PR besar lagi Bapak sekalian di Jawa Tengah. Ya. Bagaimana kita memenuhi target nasional bahwa kita bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim tahun 2024 hingga 0%. Tadi kan beberapa penyebab anak tidak sekolah adalah terkait dengan kemiskinan, faktor ekonomi, sehingga relevan dengan isu penanggulangan kemiskinan. Bapak Ibu pasti bertanya, ada kemiskinan ekstrim. Apa sih kemiskinan ekstrim? Nah ini ya, berdasarkan Bank Dunia bahwa mereka yang masuk dalam miskin ekstrim ini adalah mereka yang pendapatan atau pengeluaran per kapitanya di bawah 322.000 per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini, di atas garis kemiskinan ini adalah mereka yang tidak miskin, di bawah garis kemiskinan ini mereka yang miskin, dan di bawahnya lagi miskin ekstrim. Sehingga ini PR kita, bagaimana kita bisa menurunkan atau menghapus bahkan tahun 2024 kemiskinan ekstrim hingga 0%. PR berat Bapak sekalian, karena kalau kita lihat data DTKS ya Pak, 6DG, data 6DG, karakteristik
rumah tangga miskin ekstrim kita ya, rata-rata ya ini lansia, kemudian perempuan tidak bekerja, pekerja informal. Ini sebagian besar kondisi mereka yang di rumah tangga yang di posisi miskin ekstrim. Mereka lansia, mereka perempuan tidak bekerja, pekerja informal. Nah, kemudian lanjut, ya, mereka juga belum memiliki akses air minum, sanitasi dan lain sebagainya. Di 35 kabupaten kota pasti ada individu yang masuk dalam miskin ekstrim. Lanjut. Nah, kemudian apa yang kita lakukan untuk menghapus kemiskinan ekstrim kita? Ya, ada 2 strategi. Bagaimana kita tentukan fokus intervensi, kemudian bagaimana kita mendesain program kegiatan untuk intervensi kemiskinan berbasis karakteristik kemiskinan. Nah, program intervensi ada 2. Kita intervensi individunya, kemudian yang kedua kita kolektif, ya, kolektif berdasarkan akar masalah, kemudian kita dalam skala besar kita libatkan lintas sektor yang lebih. Lanjut. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, kita fokus atau prioritas pada 17 kabupaten. 17 kabupaten dengan kemiskinan di atas provinsi dan nasional. Bagaimana kita saat ini melakukan intervensi individu mereka yang masuk dalam kemiskinan ekstrim ini. Kita tahun ini fokus di 17 kabupaten di 923 desa. Mari Pak Gubernur melakukan roadshow di 17 kabupaten, bahkan menanti desa untuk melakukan verifikasi validasi dengan teman-teman dinas sosial, sehingga akan ketemu mereka individu yang miskin ekstrim itu, apa yang mereka butuhkan, sehingga kita bisa lakukan intervensi. APBD nggak cukup, kita bisa cari lewat sumber pendanaan alternatif. Lanjut. Nah, kalau kita tadi beberapa intervensi individu yang dilakukan, yaitu pemenuhan air bersih, sanitasi, listrik, termasuk juga di sana ada anak-anak yang tidak sekolah tadi. Nah, Dinas Pendidikan melakukan pendataan ya Pak, verifikasi, bahkan menugaskan kepala sekolah gitu kalau nggak salah ya, kepala sekolah untuk mencari anak tidak sekolah hasil verval di 17 kabupaten 923 desa. Tahun depan kita perluas lagi di sisa kabupaten kota sisa, di 18 kabupaten kota sisa. Nah, kemudian Bapak sekalian, kalau kita lihat SDGs kita, ya, SDGs kita di goal 4 ya, di sana diamanatkan jelas SDGs. Tujuan 4 ini adalah pendidikan yang berkualitas. Nah, bagaimana tujuan 4 ini menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Kata kuncinya di sini, pendidikan yang inklusif. Ya. Ini amanat global, amanat negara-negara global yang tergabung dalam SDGs. Pada tahun 2030 kita memiliki tujuan bagaimana pendidikan inklusif ini bisa dilakukan dan meningkat kualitasnya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat
investasi kita, ya. Lebih banyak nilai manfaat ketika kita melakukan intervensi pada seseorang yang masih muda atau mereka yang pada posisi di usia sekolah daripada kita melakukan intervensi pada usia yang sudah tua. Artinya nilai manfaat ketika kita melakukan intervensi ini lebih tinggi nilai manfaatnya kalau kita mengintervensi mereka yang usia produktif, usia sekolah. Sehingga artinya apa yang kita lakukan ini tidak akan sia-sia, pasti akan memberikan nilai manfaat yang tinggi, akan memberikan suatu investasi sumber daya manusia. Memang kalau kita bangun sumber daya manusia enggak serta-merta terlihat, beda dengan kita membangun infrastruktur. Setahun jadi jalan jadi sekian kilo. Kalau SDM jangka panjang, artinya ya pembangunan sumber daya manusia di usia muda ini akan memberikan investasi yang luar biasa untuk suatu wilayah. Lanjut. Nah, ini problem kita tadi disampaikan, jumlah pendidik kita dan tenaga pendidik kita yang belum memadai. Kemudian kapasitas SDM yang masih kurang. Nah, sehingga kita coba dorong Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan dan identifikasi kebutuhan. Benar tidak sih satuan pendidik ini butuh jumlah tenaga pendidik berapa, dengan kualifikasi apa. Kemudian kita lakukan pendidikan dan pelatihan, termasuk kemarin sempat lakukan ya Pak, peningkatan kapasitas untuk guru pendamping khusus gitu. Meskipun memang masih belum ya masih karena kemarin baru awal-awal gitu, masih belum. Itu kan bersama dengan BPSDMD belum banyak yang bisa kita coba gandeng, namun dengan semangat Bapak Ibu sekalian di kabupaten kota, harapannya teman-teman di kabupaten kota juga melakukan hal yang sama, bagaimana meningkatkan kapasitas bagi guru pendamping khusus. Terkait dengan Sarpras, bagaimana kita dorong Sarpras kita agar lebih memadai, khususnya yang ramah bagi disabilitas, ya. Kemudian dengan media-media pembelajaran yang baik. Kemudian manajemen tata kelola, kita masih ada tantangan pendidikan inklusif belum terintegrasi sepenuhnya ke dalam pendidikan umum. Kemudian pendataan jumlah penduduk dengan disabilitas usia sekolah, dan kemudian mindset budaya kultur lingkungan. Ya. Kita kan saat ini sudah kurikulum merdeka gitu. Artinya Bapak Ibu sekalian kan harapannya lebih berkreasi, berinovasi. Nah, artinya ya kita optimalkan ya kebijakan kurikulum merdeka ini. Ya. Bagaimana memang satuan pendidikan ini adalah penentu. Ya. Satuan pendidikan ini adalah penentu pelayanan pendidikan. Ya, lanjut. Nah, kalau kita bicara RPD, ya, karena tahun ini adalah berakhirnya periode atau jabatan kepala daerah kita, maka sebagai amanat regulasi pusat bahwa daerah yang kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir di tahun 2023, maka diwajibkan menyusun dokumen RPD, rencana pembangunan daerah, untuk 3 tahun. Ya, dokumen antara sebelum nantinya ada pilkada serentak nanti. 3 tahun kita ke depan, ini adalah kebijakan kita, bagaimana kita meningkatkan ekonomi daerah bersaing, merata, didukung sumber SDM yang berkualitas. Tahun 2025 kita ada peningkatan ekonomi yang bersaing, berkelanjutan dan berkarakter. Di tahun 2026 bagaimana kita ekonomi lebih kuat, SDM dan sumber daya alam serta tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis. Dari 3 arah kebijakan ini, 3 tahun arah kebijakan ini terkait dengan SDM, prioritas
inklusif. Apapun itu, bagaimana kita meningkatkan SDM yang lebih pintar, lebih sehat, lebih bugar, adaptif secara inklusif, artinya semua, tidak ada yang tertinggal. Nah, bagaimana kita meningkatkan SDM yang pintar secara inklusif, sehat secara inklusif, maupun bugar secara inklusif. Sama di tahun 2025, kata kunci inklusif ini terus kita munculkan di tiap tahun arah kebijakan kita. Lanjut. Ya, ini beberapa strategi untuk kita meningkatkan kualitas pendidikan kita. Perluasan akses layanan pendidikan, kemudian tentunya berdasarkan pendataan, identifikasi dan pendataan. Kemudian penanganan anak tidak sekolah, kemudian pemenuhan layanan pendidikan pada wilayah blank spot area. Nah, kita masih memiliki beberapa wilayah blank spot area di mana kecamatan itu tidak memiliki sekolah baik negeri maupun swasta. Ini kita masih ada PR blank spot area. Kemudian bagaimana kita meningkatkan ruang kelas kita agar lebih baik, kemudian metode pembelajaran untuk menjawab akses, ya, perluasan akses tidak selalu mungkin dengan keterbatasan fiskal kita, tidak selalu dengan membangun USB, ya, tapi kita juga lakukan terobosan melalui sekolah virtual misalnya, sekolah virtual atau kelas jarak. Ini salah satu alternatif solusi ketika fiskal kita terbatas. Kita nggak bisa bangun USB, kita nggak bisa melakukan mungkin pembangunan unit sekolah, maka ya ini upaya melalui kelas jauh, kelas virtual ini bisa kita lakukan. Kemudian ya terus kita penuhi cakupan biaya pendidikan terutama bagi siswa miskin. Masih kita terus lakukan melalui pemberian beasiswa siswa miskin, seragam siswa miskin, kemudian di sana ada boarding dan semi boarding. Ini ada beberapa strategi nanti bisa dibahas. Lanjut. Ya, yang telah kita lakukan meningkatkan juga peningkatan guru pendamping khusus pada satu sekolah satu ya Pak, minimal ya. Satu, kemudian kita meningkatkan kapasitas guru pendamping khusus, maka kami nyuwun Bapak Ibu sekalian dukungannya terkait dengan peningkatan kapasitas BPK, penguatan kerjasama lintas sektor ini. Artinya sayangnya di sini pendidikan tinggi enggak, ya Pak, tinggi enggak diundang ya. Oke. Artinya kalau ini menjadi suatu hal yang krusial, artinya di kurikulum perguruan tinggi ada muatan kurikulum terkait dengan ini inklusi. Ya. Oke, itu harapannya sih. Kemudian Undang-Undang 23 ini memang membagi kewenangan, baik kewenangan kabupaten kota, kewenangan provinsi maupun kewenangan pusat. Namun ini tidak menjadikan kita terkotak-kotak. Oh ini kewenangan provinsi, SMA, SMK, SLB. Oh ini kewenangan kabupaten kota. Pendidikan ini adalah berkelanjutan. Artinya nggak bisa ini di kotak-kotak. Artinya koordinasi kita terus kita tingkatkan. Kita kuatkan koordinasi baik itu di kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Harapannya sekolah inklusi ini menjadi
perwujudan bagaimana kita melakukan pendidikan yang inklusif. Itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita mungkin bisa lebih dalam lagi di diskusi. Kami akhiri, mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.